Oke, kalau kalian nemu soal seperti ini, tidak perlu khawatir. Kalian tinggal nonton video ini sampai habis dan jangan lupa follow untuk video selanjutnya. Yang pertama, kalian harus mengerjakan dari titik S1 sampai S2 ya. Di sini S1 itu sebagai tumpuan, jadi gayanya ke atas ya, ini. Dan titik EB, B1 ke bawah, ya, untuk S2 ke atas. Pertama kalian harus cari sigma MS dulu asal kamu. Jadi kita asumsikan dulu kalau anak panah ke atas itu positif, ke bawah itu negatif ya guys. Dan untuk perputaran searah jarum jam itu positif dan berlawanan jarum jam itu negatif. Lalu kita lanjut. Jika di sigma MS2 sama dengan 0, kita fokus ke MS2 dan lainnya itu misal ke arah atas itu berarti muternya ke searah jam ya, ke XS2. Yang pertama ada RS1 ya. RS1 ini searah jarum jam dikali jaraknya 8 meter. Lalu di sini ada P1 itu berlawanan jadi negatif dikurangi P1 dikali jaraknya dari E ke S2 itu 4 meter dan sama dengan 0. Lalu kita masukkan saja jawaban dari RS1 karena kita mencari RS1 ini belum diketahui, maka P1-nya dalam 8 ton dikali 4. Lakukan saja, hitung sepertinya 8 kali 4 32. Kita pindah ruas, min 32 pindah ruas jadi positif ya. Lalu kita bagi, ini RS1, K2 bagi 8, ketemu 4 ton. Oke, untuk mencari RS2 kita tinggal sigma KV aja. Masukkan yang kita cari adalah RS2, maka kita pindah ruas P1-nya jadi positif. Dan RS2 pindah ruas jadi negatif. Masukkan aja, lalu ketemu RS2 4 ton. Atau jika simetris, kalian bisa pakai cara ini. V1 sama dengan RS2 ya, karena ini simetris. Jadi rumusnya adalah P1 bagi jumlah tumpuan. Di sini jumlah tumpuannya adalah 2 buah. Di P1 dibagi 2 ya. 4 ton, sama aja hasilnya. Kita cek. Ya, sama aja 4, 0, oke. Oke, yang kedua kalian harus mencari dari titik A sampai S1. Diketahui R1 dan S2 itu 4 ton tadi ya. Nah, di sini ada free body diagramnya. Karena tumpuan jadi arahnya ke atas ya anak panahnya. Dan di sini sebagai S1 itu sebagai sendi, kita asumsikan ke bawah. Jadi sendi itu ada yang ke bawah dan ke atas. Yang pertama kita cari sigma MA sama dengan 0 ya. Sama seperti tadi, di sini ada pilihan S1 sama I dan E di titik A ya. A itu nggak usah dihitung, kita mencari VB-nya. Di sini R1 itu ke titik A kan searah jarum jam positif ya. Dikali jaraknya ini 20,5 tambah 5,5. 26. Terus ada VB ini berlawanan ya. Jadi kita min dikali jaraknya dari B ke A itu 20,5. Ditambah ini, beban merata itu searah jarum jam ya. Ditambah setengah QL kuadrat rumusnya kalau beban merata. Masukkan aja ya. 4, L1 jadi 4 dikali jaraknya 26. Dikurangi RBV. RBV kita belum diketahui jadi 20,5 kali RBV. Tambah setengah Q, Q-nya ini 15. L kuadrat. L-nya itu jarak panjangnya Q ini ya. 20,5 tambah 5,5. Jadi 26 kuadrat. Nah, kita operasikan saja langsung 4 kali 26 kali sama dengan 104. 20,5 dikali RBV belum diketahui dan setengah kali 15 kali 26 kuadrat 5070. Nah, kita jumlahkan ya 104 tambah 570 5174 ya. Ini biarkan saja karena belum diketahui. Lalu kita pindah ruas nih dari plus jadi min karena pindah ruas ke kanan. Setelah itu kita bagi min sama min nanti jadinya plus, oke? 252,39 ton. Yang kedua kita cari sigma MB sama dengan 0. Sama seperti tadi rumusnya ya. Sini di titik B itu ada gaya VA, gaya Q, untuk 5, terus gaya Q dengan jarak 5,5 dan RS1. RAV ke arah B itu kan positif ya, karena searah jarum jam dikali jaraknya 20,5. Ini dikurangi setengah Q ya, seperti ini rumusnya. Tapi di sini L-nya 20,5 kuadrat. Dan ini itu berlawanan jarum jam ya. Setelah itu di sini ada gaya Q lagi, di sini searah jarum jam.
ya, dikali jaraknya 5,5 ditambah RS1 ke B kan juga searah jarum jam, jadi ditambah jaraknya 5,5. Kita tinggal masukkan aja ya RAV dikali, karena kita nyari RAV ini agak setengah ya, dikali kali 15 kali jaraknya 20,5 ditambah diki kali kali 5, dan di R14 5,5 kita masukkan RAV kali 20,5 dikurangi ini setengah dikali 15 kali 20,5 kuadrat, itu hasilnya 3151,875, apa setengah kali 15 kali 5,5 kuadrat, hasilnya 226,875 ditambah 4 kali 5,22. Oke, kita jumlahkan ini ditambah ini ditambah dengan 22 ini. Oke, ketemu hasilnya negatif 2903. Kita pindah ruas ke kanan ya, jadinya nanti positif seperti ini. Lalu kita bagikan lagi 2903 dibagi 20,5. Nah, ketemu RAV itu 141,61 ton tarik ke atas. Asumsi kita benar, ini atas. Kita sigma KV. Oke, kita masukkan di sini kan tadi kita asumsikan gaya ke atas itu positif ya. Ketemu ke atas, di situ dan ke bawah itu ada 2 negatif. Ki rumusnya itu Ki kecil dikali jaraknya peneratannya 20,5 tambah 5,5 tadi 26. Kita masukkan aja RAV 14161 ini, terus dikali NPV dikurangi Ki ya, kurangi R140, kita ketemu 0. Atau kalian juga bisa menggunakan cara cepat untuk mencari RAV. Rumusnya tinggal kalian langsung ke sigma KV, RAV nggak usah dimasukkan, dan kalian masukkan RBV Ki besar sama R1, nanti ketemu RAV. Lalu kita ke titik S2 sampai ke D. Di sini ada Fleetwood diagramnya. Ada C, VC sama VD, terus RS2 ke bawah ya sebagai tumpuan. Nah, diketahui di sini RS2 itu 4 ton ya. Kita cari sigma MD dulu untuk mencari VC. Rumusnya adalah RS2 ya. Ini berlawanan jarum jam, min berarti min RS2 dikali jarak dari S2 sampai ke D 19,3. Terus ditambah di sini searah jarum jam nih. Jangan ditambah dikali 8,4 tambah 7,4 ya, karena jarak C ke D 15,8. Terus ada gaya P2, ini berlawanan jarum jam berarti negatif, dikali 7,4 jaraknya F ke D. Ya, kita masukkan aja nih yang ditanyakan kan VC ya. Ini RCV nggak usah dimasukkan atau masih ditanyakan ya. RS2 tadi 4 terus dikali, dan P2 juga dikali, terus 7,2 nih hasilnya 4 kali 12,3. RCV ini masih dicari 7,4 kali 7,4 55,5. Terus kalian jumlahkan min 72 min 55,5 kan hasilnya tetap min ya. Maka CV dikali 15,8 min 132,7. Kalian pindah ruas lagi seperti tadi di positif, lalu bagikan nih. Nah, 132,7 bagi 15,8 ketemu RCV 8,4 ton. Arahnya ke atas, benar ya? Lalu untuk mencari VD, kalian tinggal sigma KV sama dengan 0. Ya, VD di sini ada gaya ke atas ya, 2, berarti positifnya 2, dan negatifnya 2, nih ada gaya ke bawah. Oke. Lalu kalian jumlahkan RCV ditambah RDV dikurangi P2 kurangi S2. Kalian yang mau ditanyakan adalah RDV-nya. Nah, RDV masukkan sini, terus RCV pindah ruas nih. Artinya ini kan negatif sama negatif jadi positif ya. P2 ditambah RS2. Di sini RCV positif dipindahkan jadi negatif nih. Kalian masukkan aja. Nah, 7,5 tambah 4 kurangi 8,4. Maka ketemu RDV 3,1 ton. Oke. Terus selanjutnya untuk mencari momen maksimum di titik X. Kita nggak tahu ini jaraknya momen maksimum itu berapa meter. Jadi kita cari caranya seperti ini. Kita ketahui dulu ya, tulis RAV sama dengan 141,61 ton, RBV 252,39 ton. Oke. Lalu kalian sigma MX sama dengan 0, rumusnya itu RAV dikali X ya. Ini ada gaya ke atas sebenarnya. Positif ya, dikali X, jaraknya belum diketahui, dikurangi setengah QX. Atau kita biasakannya kan setengah QL kuadrat. Ya, karena ini negatif ya, berlawanan jarum jam arah X yang kita belum tahu berapa.
Kalau kalian turunkan ya fungsi ini pangkat 1 ya, RAV dikali 1 dikali X pangkat 1 kurangi 1 berarti X pangkat 0 itu 1 kan. Jadi RAV dikali 1 dikurangi setengah Q dikali X kuadrat. Nih, ini pangkatnya turun ke sini, setengah Q dikali 2, hasilnya kan Q ya. Coret-coret, terus 2 kurangi 1 ini 1. Q X pangkat 1 kan nggak usah ditulis. Pangkat satunya. Lalu kalian, ini ya, ini kan 0 ya. RAV dipindah sini kan min RAV. X-nya otomatis RAV dibagi Q kan. Ya udah, kita ketemu X rumusnya RAV dibagi Q. Ketemu nih cara X-nya, tinggal masukin aja ini 141,61 dibagi 15. Artinya 9,4 meter. Ketemu. Nah, tadi ini free body diagramnya ya. Maka masukkan ke rumus ini untuk mencari momen maksimum. RAV 141,61 dikali 9,4 X-nya dikurangi setengah dikali Q-nya 15 dikali L-nya 9,4 ini ya X-nya kuadrat. Ketemu momen maksimumnya sekian. Oke, momen maksimumnya sekian. Ini typo sebentar. Jangan kurangi, ini dijemplak dikali dulu ya. Jangan dikurangi dulu nih. Hasilnya 668,4. Oke, jadi begitu untuk mencari momen maksimumnya. Untuk video selanjutnya kalian bisa tunggu di episode selanjutnya ya. Oke, terima kasih.